Dengan segala cara tetap gak ada jalan keluar, ya tetap saya yang harus menanggung semuanya. Saya sudah capek mengeluh, saya sudah capek berantem, saya sudah capek cekcok, tapi nggak ada hasil, dan hasilnya memang saya harus berjuang sendirian, harus menanggung semuanya, jadi tulang punggung keluarga. Jadi ya wis, tak terima ikhlas, inilah hidup saya, inilah takdir saya, memang seperti ini yang harus saya jalani. Alasan saya kenapa gaji saya kirim ke suami: satu, masih mendung, gerimis, anginnya juga masih ada, kadang kencang, kadang lambat. Hari terakhir libur badai topan keraton di Taiwan. Hari ini hari Jumat ya, udah silir-silir seperti ini, terkadang ya kencang banget kayak gitu. Simbaku sudah bangun dari tidur siangnya, lagi makan jeruk. Simba dapat bantuan nih teman-teman. Simba 90 tahun dapat 3000 NT. Tuh, ini edarannya. Kalau 90 sampai 99 3000 NT, 80 tahun sampai 89 2000 NT. Tuh. Selain dapat santunan setiap bulan, juga dapat santunan setiap tahun Simbaku. Dan di Taiwan lumayan kan? Jeruk Bali. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhaya Family. Simbaku lagi ngemil ya, ngemil buah. Aku pun juga mau ngemil buah teman-teman. Kebetulan tadi aku dari panti dapat buah nangka, dan ini kenetu kuning, buah kenetu kuning dikasih nenek sebelah sana. Kalau di Taiwan namanya Huang Jieko ya. Ini aku menyebutnya kenetu kuning. Ini kayak kenetu teman-teman, tapi aku mau makan ini dulu. Nangka yang dikasih bibi di ujung sana, yang dulu pernah aku ke sana ngambil nangka mudanya. Sebelum ke cerita inti, mau ngemil ini dulu. Cuacanya hujan seperti ini, enaknya tuh ngemil, tidur, makan bakso yang panas pedes ya. Oh enggak makan, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Simba sudah makan ya di panti. Saya potong kecil-kecil, dan ini sisanya Simba saya bawa pulang dan tak makan aku. Manis banget. Alhamdulillah sudah selesai ngemil, dan ini buat besok saja ya. Ini dalamnya seperti kenetu, apa ya, apel degan. Kalau nggak tahu kenetu, apel degan itu lah teman-teman, apa ya, nggak tahu lah. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini aku mau menjawab komentar kalian, khususnya komentar ibu-ibu, ibu rumah tangga, para emak, pokoknya wanita yang sudah berkeluarga, yang sudah bersuami dan juga mempunyai anak. Saya itu sering bikin video kalau habis gajian langsung saya kirim ke kampung halaman, ke keluarga ya, yang jelas ke rekening suami. Banyak banget komentar kalian yang mendukung saya, mensupport saya, dan terima kasih atas komentar-komentar kalian semuanya. Dan tujuannya itu bagus, demi kebaikan saya, maksudnya gitu ya. Komentarnya di situ kan banyak banget yang tidak terima, tidak memperbolehkan saya untuk kirim ke suami semuanya. Jujur, untuk gaji saya itu 3/4-nya memang saya kirim ke suami, ke rekening suami semua ya. Alasan saya kenapa gaji saya kirim ke suami: satu, saya tidak bisa menjaga atau memantau anak-anak saya, apalagi kebutuhan anak-anak saya. Jadi yang tahu kebutuhan anak-anak saya itu suami. Saya tidak tahu besar kecilnya kebutuhan keluarga di kampung. Makanya saya percayakan semuanya ke suami. Ya,
dulu aku pernah mengirimkan secukupnya ke suami, kebutuhan anak-anak ya secukupnya saja, menurut aku sekian udah cukup gitu ya. Dan ternyata tidak cukup teman-teman ya, dan suami akhirnya pinjam ke tetangga tanpa sepengetahuan saya. Ini tidak saya beberkan semuanya ya, ada yang saya privasi gitu ya teman-teman ya, tidak boleh semuanya dipublikasikan, ada hal-hal yang penting tidak boleh dipublikasikan di publik gitu ya. Ini garis besarnya saja. Gaji saya bagi-bagi kayak dakon, kebutuhannya itu banyak banget ya, kebutuhannya itu banyak banget, dan memang anak-anak semuanya yang ngerawat suami. Jadi yang tahu betul tentang kebutuhan anak-anak saya dan pertumbuhan anak-anak saya itu suami. Saya tidak bisa apa-apa teman-teman, saya tidak tahu perkembangan anak saya tidak tahu kebutuhan anak-anak saya, jadi saya percayakan semuanya ke suami. Dari semua kejadian yang saya pernah alami, sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan tindakan seperti ini. Gaji saya 3/4-nya saya kirim ke suami, itu saya sudah memikirkan matang-matang, saya sudah siap dengan segala resikonya. Jadi sudah saya pikirkan matang-matang, nanti hasilnya gimana-gimana, misalkan suatu saat nanti, di belakang nanti, sepulangnya aku nanti ke Indonesia, tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, tidak sesuai dengan cita-cita saya, dan harus seperti itu, ya saya sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Yus, inilah takdir hidup saya. Jadi saya lebih berdamai dengan keadaan. Saya setiap harinya itu sudah berusaha tetap optimis, tetap berpikiran positif, tetap semangat, biar hati saya itu tetap bahagia, biar saya itu kuat menghadapi segalanya. Saya sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan, dan saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berusaha untuk hidup tenang, hidup bahagia, nyaman. Jadi saya menciptakan rasa bahagia, damai, nyaman, tentram itu dari diri saya sendiri. Makanya saya berusaha untuk tetap optimis. Saya tidak mau buat pikiran negatif. Walaupun nantinya saya akan kecewa, saya akan tetap bahagia. Tergantung dari diri kita sendiri untuk menjalani hidup ya. Mau dibawa kemana hidup kita, mau dibikin seperti apa hidup kita. Jadi saya harus mengenyampingkan pemikiran yang sekiranya membuat aku sedih, kecewa. Saya berusaha tidak mengharap sesuatu hal yang berlebihan. Jadi ya wis piye yo, ya wis lah, emang rezekine semene. Ya sebenarnya aku sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Nanti misalkan kalau Tuhan berkehendak lain, saya harus mengalami kekecewaan, ya wis lah, emang itu nasib saya, takdirku seperti ini. Sebetulnya saya tuh juga kepingin menjadi ibu rumah tangga, jadi istri yang semestinya seperti pada umumnya. Apapun itu takdir dan nasib saya, perjalanan hidup saya berusaha untuk bersyukur, tetap bersyukur. Insya Allah hati saya akan damai, bahagia. Insya Allah kalau hati saya bahagia, saya mampu melewati semuanya, ujian, cobaan seberat apapun. Kalau hati saya bahagia, insya Allah saya kuat, mampu untuk melewatinya. Kayak gitu bunda-bunda ya. Yang namanya manusia biasa, namanya seorang istri, ya adalah bunda-bunda ya, ada kekhawatiran seperti itu. Tapi saya berusaha untuk menghilangkan perasaan itu, saya kesampingkan, saya serahkan semuanya pada suami, dan saya pasrah dengan keadaan saya. Dan saya akan tetap berdamai dengan diri saya sendiri, karena ini sudah menjadi jalan hidupku, takdir hidupku, nasib hidupku. Saya menjadi tulang punggung keluarga, jadi beban semua ada di pundak saya, dan saya tetap akan berusaha sekuat tenaga, semampu saya. Saya tidak akan mengeluh. Jadi tulang punggung keluarga itu memang tidak mudah, tapi saya tetap berusaha, insya Allah. Yang penting aku sehat, inilah hidup saya, inilah takdir saya. Menjadi tulang punggung keluarga, beban semua masalah ada di pundak saya. Saya akan berusaha dan tetap optimis, selalu berpikiran positif. Saya mampu, pasti kuat.
sisa hidup saya sekarang saya serahkan untuk kebahagiaan keluarga. Aku akan tetap berjuang, aku akan tetap berusaha. Mudah-mudahan saya terus sehat dan bisa bekerja demi kebahagiaan semuanya. Ya wis, inilah takdir hidup saya yang harus saya jalani, bunda-bunda ya. Saya menerima ikhlas karena aku sudah tua, saya sudah capek dengan semuanya. Saya capek berdebat, saya capek marah-marah, saya capek mengeluh. Akhirnya saya lebih ke pasrah, nyerah dengan keadaan saya dan berdamai dengan diri saya sendiri. Karena saking capeknya, saking lelahnya dengan semua ini, saya lebih ke berdamai aja ya. Saya itu sekarang lebih ke diam saja, gak kepingin ngapa-ngapain gitu ya. Ya nggak mau berdebat, nggak mau berantem, nggak mau kan omong ya wis. Intinya saya lebih ke diam saja, menyerah, pasrah dengan keadaan, berdamai dengan diri saya sendiri. Sudah terlalu banyak kekecewaan yang aku alami, jadi sudah tambeng benda-benda ya. Sudah dengan segala cara tetap gak ada jalan keluar, ya tetap saya yang harus menanggung semuanya. Ya saya tidak akan mengeluh lah ya. Saya sudah capek mengeluh, saya sudah capek berantem, saya sudah capek cekcok, saya sudah capek ngomongin ini itu, nuturi lah ya, tapi nggak ada hasil. Dan hasilnya memang saya harus berjuang sendirian, harus menanggung semuanya, jadi tulang punggung keluarga. Jadi ya wis, tak terima, ikhlas. Inilah hidup saya, inilah takdir saya, memang seperti ini yang harus saya jalani. Ya wis, dilakoni wis ngono ae ya. Semuanya itu tidak lepas dari rasa syukurku. Apapun yang terjadi di hidupku, saya tetap bersyukur bunda-bunda. Dan sisa hidupku sekarang tinggal mencari kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan, dan semuanya saya serahkan pada Tuhan. Yang penting saya sudah berusaha dan berdoa, tetap sehat dan tetap bekerja bunda-bunda ya. Oke bunda-bunda, terima kasih yang sudah berkomentar positif, terima kasih banyak yang sudah mendukung, dan terima kasih bunda-bunda sudah peduli sama saya. Terima kasih banyak, kepedulian bunda-bunda sangat bermanfaat buat saya. Saya tahu betul perasaan bunda-bunda ketika melihat video saya, kalau gajinya 3/4 itu dikirimkan ke suami. Tapi di sini saya tetap berpikiran positif ya bunda-bunda. Uang itu intinya buat kebahagiaan keluarga saya. Saya tidak mengirimkan semuanya bunda-bunda 3/4. Yang 1/4 itu buat saya di sini, buat membeli kebutuhan saya, sisanya nanti buat tabungan. Jadi nggak semuanya saya kirim, nggak 3/4-nya. Yang 1/4 itu buat saya gitu ya. 75%-nya, yang 25% saya, yang 75% buat keluarga di kampung. Intinya seperti itu bunda-bunda ya. Terima kasih sekali lagi buat bunda-bunda yang sudah peduli, yang sudah perhatian sama saya. Salam santun dari saya, salam sukses, sehat selalu. Oke bunda-bunda, videonya cukup sampai di sini. Semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti dan bisa dipahami dan juga bisa dimaklumi. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.